Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas tentang jaringan intranet dengan menghubungkan kedua komputer satu dengan komputer yang lain atau biasa disebut dengan peer-to-peer, jaringan peer-to-peer. Kita akan melakukan simulasi tersebut dengan menggunakan software Cisco Packet Tracer. Sebelumnya kita install dulu Cisco Packet Tracer ini. Cisco Packet Tracer ada software ini adalah software yang bersifat gratis, ya, bersifat gratis. Ada yang versi 64, ada yang versi 32 bit. Nah, kita install dulu softwarenya. Nah, setelah itu karena softwarenya gratis, insya Allah tidak akan ada masalah pada saat penginstalan. Setelah diinstal maka akan muncul di desktop Anda yaitu seperti ini ya, Cisco Packet Tracer. Baik, sebelum kita lanjutkan klik tombol subscribe, like dan komen supaya channel ini lebih maju lagi. Oke, selanjutnya kita lanjutkan dulu ke Cisco Packet Tracer-nya. Kita double klik di sini. Untuk jaringan peer-to-peer, itu adalah jaringan yang menghubungkan kedua buah komputer satu dengan komputer yang lain. Bagaimana cara menghubungkannya? Itu nanti kita menggunakan kabel crossover, di mana kabel crossover itu digunakan untuk device yang sama. Misalkan komputer to komputer, PC to komputer, PC to PC dan sebaliknya, atau bisa menggunakan switch dengan switch, router dengan router, asal device-nya sama. Baik, ini sudah masuk ke dalam Cisco Packet Tracer-nya. Ya, saya pikir kalau kita sering membuka ini akan lebih familiar lagi. Karena di sini ikonnya sudah berbentuk gambar ya. Tidak apa-apa, tapi saya jelaskan saja. Di sini bagaimana kita menaruh ke lembar kerja yang lebar ini ya. Ya, dengan cara di bawah ini ada end device ya. Komponen-komponen dari komputer. Ada kalau kita klik end device itu berupa komputer, laptop, server, habis itu printer, dan lain-lain, TV dan lain-lain. Terus ada di sini komponen yang lain ya berupa motherboard, SBC dan lain-lain. Ada connection di sini ada kabel fiber, kabel apa itu namanya, strike, kabel cross dan lain-lain. Di sini ada banyak. Ya, setelah itu ada yang namanya router ya. Ada multi user dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan. Nah, kebutuhan kita sekarang yaitu PC. Kita di sini butuh PC, boleh PC dengan PC, boleh PC dengan laptop. Asal device-nya sama. Sekarang kita masukkan PC-nya dulu. Caranya bagaimana? Klik end device. Setelah itu masukkan dengan drag and drop bisa ya. Atau dipilih begini, taruh begini juga bisa. Atau drag and drop, tarik, geser, taruh. Seperti ini. Nah, ini sudah ada dua komputer. Nah, sudah ada dua komputer. Nah, sekarang bagaimana cara menghubungkannya? Bagaimana cara melabeli atau menghubungkannya? Klik laptop atau PC ini, ya, kita double klik. Nah, maka di sini akan ada inisialisasi ya. Misalkan di sini kita kasih laptopnya yaitu laptop guru. Nah, misalkan begitu. Setelah itu kita close saja. Secara otomatis penamaan tersebut akan ada di sini.
Kita klik lagi ya. Yang namanya jaringan peer-to-peer itu pasti IP-nya sama. Ya, pasti IP-nya menggunakan IP yang satu kelas. Misalkan di sini saya menggunakan IP kelas C. Caranya bagaimana? Caranya dengan klik desktop, kita kasih IP kelas C. Di sini ada IP konfigurasi, ya. Nah, IP konfigurasi di sini ada dua, yaitu DHCP atau static. DHCP ini adalah dinamik, jadi penamaan atau inisialisasi IP secara otomatis. Kalau static, inisialisasinya IP secara manual. Kalau tadi saya menggunakan IP kelas C, kita isikan saja 192.168 titik, misalkan 10.1 ya. Subnet mask 255.255.255.0. Oke, tidak masalah. Close. Nah, secara otomatis ini sudah akan ada IP-nya. Kita dekatkan kursor ke sini. Maka akan ada IP di sini. Nah, itu ya. Fast Ethernet 0.192.10.1/24. Artinya apa? Artinya IP ini adalah IP kelas C. Berikutnya kita config dulu, misalkan ini adalah PC siswa. Fast Ethernet 0, lalu kita masuk ke desktop. Di sini ada pilihannya banyak. Kita pilih yang IP konfigurasi. Artinya apa? Kita akan merubah IP-nya menjadi sesuai yang kita inginkan. IP konfigurasinya tadi di sana 10.1, di sini kita ganti 10.2. Kelas C 192.168.10.2. Subnet mask 255.255.255.0. Sudah, kita close. Sama, secara otomatis di sini akan ada penamaan fast Ethernet 192.168.10.2/24 IP kelas C. Terus di laptop 10.1. Nah, ini sudah satu kelas. Lalu kita hubungkan keduanya, ini kita hubungkan dengan menggunakan apa? Choppernya, yaitu atau connectionnya. Tadi saya bilang kalau misalkan device yang sama itu menggunakan kabel crossover yang titik-titik ini, ya, yang garis putus-putus. Sedangkan yang ini strike over itu digunakan untuk device yang berbeda. Kita pakai yang mana? Kita pakai yang ini. Nah, kita klik kiri di sini. Klik kiri, pilih Fast Ethernet karena yang kita ini ya, inisialisasi tadi yaitu adalah Fast Ethernetnya. Klik, tarik, masukkan ke PC siswa, pilih Fast Ethernet. Nah, sudah. Secara otomatis kalau sudah hijau seperti ini, secara otomatis ini sudah terhubung. Nah, untuk melihat apakah ini terhubung atau tidak, benar-benar terhubung atau tidak, maka kita gunakan fasilitas CLI-nya ya, CMD-nya yang ada di sini. Dengan bagaimana? Kita klik, double klik kayak tadi, masuk ke command prompt. Di sini ada command prompt. Klik command prompt, lalu kita ping atau kita tes koneksi dengan menuliskan IP komputer siswa atau komputer lawan 192.168.10.2 ya, IP lawannya itu. Jika replay, maka koneksi dari sisi guru menuju ke siswa sudah bisa atau sudah terhubung. Lalu kita kalau masih ragu, kita cek dari sisi siswa dengan melihat atau kita tes koneksi dengan mengetikkan IP lawan. IP yang sebelah sini ya, IP yang laptop guru.
klik command prompt ping, tes koneksi ya, ping itu 192.168.10.21 ya, 10.1. Jika replay, maka koneksi antara komputer satu dengan yang komputer guru itu sudah terkoneksi dengan baik. Nah, bagaimana artinya ini sudah terkoneksi dengan baik? Masih ada cara yang lain, yaitu dengan menggunakan simple PDU yang ada di atas ini. Kita tarik ke bawah ya. Kita klik di sini. Kita taruh di sini dan di sini. Nah, baik. Ini ya, terlalu bentar. Baik, ini agak digeser biar kelihatan ya simulasinya. Nah, setelah itu kita jalankan. Paket ICMP-nya jalan. Nah, seperti ini. Nah, ya. Paket ICMP-nya jalan. Artinya apa? Artinya kedua komputer ini sudah saling terkoneksi. Fungsinya apa? Fungsi dari peer-to-peer, kita bisa share ya, namanya jaringan ya. Namanya jaringan artinya kalau sudah terhubung seperti ini, entah itu peer-to-peer, entah itu menggunakan switch atau menggunakan LAN atau menggunakan WAN. Kalau sudah terkoneksi, kita bisa melakukan apa saja, termasuk apa? Termasuk transfer file, transfer foto dan lain sebagainya. Kita bisa share di situ. Nah, ini kita bisa chatting juga bisa kalau sudah kedua komputer ini bisa terkoneksi. Baik, ini sudah terkoneksi. Kita tutup saja di sini. Baik, saya kira itu ya. Kita sudah bisa melakukan koneksi, kita sudah bisa melakukan simulasi dengan Cisco Packet Tracer. Jangan lupa tetap klik subscribe, komen, dan like dan share-nya untuk membantu channel ini ya, supaya channel ini bisa berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.